Bab 894. Membuat ibumu menjadi aib seluruh Eletas. Nathan bertanya dengan tenang. Ada apa? Silakan ikuti aku. George Wilson membawa Nathan ke gerbang. Melihat peti mati di pintu, mata Nathan memancarkan dua cahaya dingin. Apa maksudnya? Ini untukku. Nathan bertanya. Tidak. Ini untuk ibumu. Mereka berkata. George Wilson gemetaran. Bahkan tidak berani mengatakan kata-kata itu. Katakan. Nathan tiba-tiba menaikkan nada suaranya. Katakan pada anak jalang Nathan Clark. Keluarga Kinsman menghadiahkan ibunya yang jalang, Claudia Wilson, sebuah peti mati. Semoga di kehidupan selanjutnya tetap menjadi wanita jalang. George Wilson mengertakkan gigi untuk mengatakannya. Benar saja. Detik berikutnya, semua orang merasa suasana di halaman telah berubah. Dan suhu sekitar turun beberapa derajat. Semua orang tidak tahan dan merinding. Mata Nathan jatuh pada George Wilson. Keluarga Kinsman adalah keluarga yang kamu tunjuk untuk pernikahan ibuku. George Wilson mengangguk. Ya, saat itu aku mengatur agar ibumu menikah dengan Zack Kinsman dari keluarga Kinsman. Ketika Zack Kinsman mengetahui ibumu hamil, Zack Kinsman hampir membunuh ibumu. Bahkan menyebarkan berita ini ke seluruh kota Eletas. Juga menghina ibumu sebagai pelacur. Dan kamu yang dalam kandungan adalah anak wanita jalang. Saat itu, seluruh kota Eletas menghina ibumu dan keluarga Wilson. Setiap hari, ada yang melempar kotoran ke gerbang keluarga Wilson. Bahkan dinding ditulis penuh dengan kata-kata pelacur, wanita jalang dan sebagainya. Saat itu, keluarga Wilson adalah bahan lelucon seluruh Eletas. Ibumu menjadi aib nomor satu keluarga Wilson. Jika muncul, akan menimbulkan kemarahan publik hingga dilempar barang. Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi biang keladinya adalah keluarga Kinsman. Ya, benar. Setelah mengetahui bahwa ibumu hamil, Zack Kinsman ingin menghancurkan ibumu dan keluarga Wilson. Membuat ibumu menjadi aib di seluruh Eletas. Memiliki reputasi busuk selamanya. George berkata, sungguh keji. Ibu tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga mental. Nathan berkata dengan dingin, jika bukan karena peringatan dari keluarga Clark, mungkin peristiwa ibumu akan digunjing sampai hari ini. George berkata. Nathan berbalik dan berkata, jadi sekarang Zack Kinsman ingin kebencian pada ibu dialihkan padaku. Ingin membalas dendam padaku. George Wilson menundukkan kepalanya dan berkata dengan gemetar, dilihat dari situasinya mungkin seperti itu. Keluarga Kinsman mungkin mendengar bahwa kamu kembali. Jadi datang untuk membalas dendam padamu. George Wilson dalam hatinya tertawa. Sayang sekali keluarga Kinsman memprovokasi orang yang salah. Dia adalah iblis besar. Mereka tidak akan pernah menyangka anak jalang yang mereka sebut adalah seorang dewa perang. Hahaha. Nathan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Bagus kamu keluarga Kinsman. Berani memprovokasiku. Bab 895. Terkuat di Eletas. Sejak Nathan mengatakan ini, seluruh keluarga Wilson sudah meramalkan nasib keluarga Kinsman. Kenapa tidak cari orang lain? Kenapa harus memprovokasi orang ini? Nathan terus bertanya, orang seperti apa Zack Kinsman ini? Ibuku tidak bersedia menikah dengannya, pasti ada alasannya. George Wilson tertegun dan berkata, ya, itu benar. Saat itu, Zack Kinsman adalah seorang pria flamboyan, terkenal foya-foya. Ibumu bahkan pernah melihatnya tidur dengan wanita lain. Sampai di sini, George Wilson tidak berani berbicara lagi dan menundukkan kepalanya. Dia sudah merasakan kemarahan Nathan. Lalu kamu menikahkan ibuku dengan orang seperti itu. Nathan berkata dengan marah, aku tidak ada pilihan lain. Pernikahan keluarga konglomerat pada dasarnya diatur oleh keluarga besar. Aku tidak punya pilihan. Terlebih lagi, Zack Kinsman tertarik pada ibumu dan ingin menikahinya secara paksa. Aku tidak berdaya. Awalnya, alasan aku menyetujui ibumu menikah dengan Zack Kinsman, karena akan membantu keluarga Wilson menjadi lebih kuat melalui pernikahan itu. Ini adalah keputusan fatal yang pernah aku buat dalam hidupku. Hais. George Wilson menghela nafas. Apakah keluarga Kinsman sangat hebat? Nathan bertanya. Sepengetahuannya, keluarga Eletas terkuat adalah keluarga Houghton, pemimpin keluarga bangsawan.
Luar biasa. Lebih hebat dari keluarga Houghton. Raoul Houghton adalah orang terkemuka nomor satu di Eletas. Tapi dia bukan yang terkuat di Eletas. Yang terkuat di Eletas adalah 3 tiran dan Hotel Frede milik Kyle Kennedy. George Wilson menarik napas dalam-dalam. Katakan, kata Nathan, Hotel Frede milik Kyle Kennedy sudah berdiri sangat lama. Ada legenda mengatakan tidak peduli di Eletas kamu melakukan kesalahan apapun. Selama kamu masuk ke Hotel Frede, tidak ada orang yang bisa menyentuhmu setinggi apapun orang itu. George berkata, oh, Hotel Frede masih memiliki kemampuan itu. Walau aku membunuh ratusan orang dan melarikan diri ke Hotel Frede, maka aku akan aman. Tidak ada yang berani menyentuhku. Nathan bertanya. George Wilson mengangguk. Itu benar. Itu yang membuat semua orang memberi peringkat orang nomor satu di Eletas untuk Kyle Kennedy pemilik Hotel Frede. Nathan tersenyum. Sepertinya Hotel Frede memang memiliki kemampuan. Lanjutkan. Orang nomor 2 di Eletas adalah 3 tiran. Tiran pertama Bertram Kinsman. Tiran kedua Julien Barre dan tiran ketiga Victorino Rhodes. Zack Kinsman adalah putra tiran Bertram Kinsman. Itu sebabnya aku mendekatkan diri pada 3 tiran. Dengan menggunakan pernikahan ibumu. George Wilson menjelaskan kekuatan keluarga Kinsman. Nathan tersenyum. Jadi keluarga Kinsman berani mengirim peti mati untuk keluarga Wilson. Karena mereka sama sekali tidak menganggap keluarga Wilson sama sekali. Ya, jika keluarga Kinsman bersikap kejam, juga tidak akan hiraukan status keluarga Houghton. Apalagi keluarga Wilsonku yang kecil. George Wilson berkata dengan hati-hati. Oleh karena itu, pertemuan tahunan ini sangat penting. George Wilson ingin dengan satu langkah bisa mencapai puncak. Aku tidak peduli seberapa kuat keluarga Kinsman menghina ibuku dan aku, maka aku akan membuat perhitungan dengannya. Bab 896. Yang mana anak jalang Nathan Clark. Saat ini, di pinggiran Eletas Drago Hill, di gerbang dan dalam Drago Hill, ada ratusan penjaga yang berpatroli. Penjagaan yang sangat ketat. Disinilah 3 tiran Eletas berada. Di aula, 4 orang sedang bermain mahjong. Ketiga lelaki tua itu sudah beruban, tetapi sangat energik. Matanya bersinar sewaktu-waktu yang membuat orang bergidik. Ini adalah 3 tiran Eletas. Bertram Kinsman. Yang satu lagi adalah seorang pria parubaya. Berpakaian mewah. Dandanan rapi. Tidak berminyak sama sekali. Dia adalah Zack Kinsman. Di permukaan terlihat sopan santun. Seperti seorang profesor universitas. Tapi dia adalah orang yang brutal dan serakah. Saat ini, seorang pria muda berlari masuk. Ayah, peti mati telah dikirim ke keluarga Wilson. Dia adalah Daniar Kinsman, putra Zack Kinsman. Bagus. Zack Kinsman tertawa. Daniar. Zack, apa yang kalian bicarakan? Bertram Kinsman bertanya. Ayah, baru-baru ini anak jalang yang dilahirkan Claudia Wilson ditemukan oleh keluarga Wilson. Dan juga menghadiri pertemuan tahunan keluarga Wilson. Kata Zack Kinsman. Brak. Mendengar ini, Bertram Kinsman tiba-tiba melempar mahjong di atas meja. Apa? Anak jalang yang dilahirkan Claudia Wilson sudah ditemukan. Juga menghadiri pertemuan tahunan keluarga Wilson. Bertram Kinsman sangat marah. Julien Barre dan Victorino Rhodes juga sangat marah. Apa maksud George Wilson? Di matanya sudah tidak ada 3 tiran. Ya, mereka telah membawa anak jalang itu pulang untuk pertemuan tahunan. Bukankah ini artinya mengakui identitasnya? Apa keluarga Wilson sengaja menghina 3 tiran? Keluarga Wilson sedang cari mati. 3 tiran itu tidak terima. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Claudia Wilson hamil, yang mencorengkan arang pada 3 tiran. Saat itu mereka harus membunuh Claudia dan anak di perutnya. Kemudian, Claudia dihapus dari keluarga Wilson dan menghilang. Anak itu juga menjadi yatim piatu. 3 tiran tidak mempermasalahkannya lagi. Sekarang keluarga Wilson membawa anak itu kembali. Menurut mereka, ini menghina 3 tiran. Mereka tentu sangat marah. Lagi pula saat ini anak jalang itu sudah dibawa kembali ke Edbeck Manor keluarga Wilson. Mereka pasti telah mengakui identitasnya. Zack Kinsman melanjutkan. Aku sudah meminta Daniar untuk mengirim peti mati untuk anak jalang itu. Peringatan kepada keluarga Wilson masih belum cukup.
Daniar, kamu ke keluarga Wilson. Tanyakan apa maksud George Wilson. Aku ingin dia berlutut pada kita dan memberi penjelasan. Bertram Kinsman berkata dengan marah. Pintu gerbang Edbek Manor. Nathan dan yang lain sedang mendiskusikan bagaimana menangani peti mati ini. Pada saat ini beberapa mobil datang. Beberapa pengawal turun dari mobil. Mengelilingi seorang tuan muda yang datang. Begitu keluarga Wilson melihat pria itu, ekspresi mereka berubah. Yang mana anak jalang Nathan Clark? Daniar Kinsman berteriak begitu dia keluar dari mobil. Bersambung.